Hai sobat, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang ciri-ciri orang yang terlihat baik, tapi sebenarnya berhati licik. Dalam kehidupan ini tak semua orang memiliki sifat dan kepribadian baik, bahkan ada juga mereka yang memiliki karakter licik. Nah, orang-orang licik itulah patut kita waspadai dan hindari dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tanpa sebab, orang licik akan berbahaya jika dijadikan teman maupun sahabat. Dengan kamu mengenali ciri-ciri orang licik ini, dapat membantu kamu melindungi diri dari manipulasi, penipuan, hingga tindakan yang merugikan. Lantas seperti apa ciri-ciri orang yang terlihat baik, tapi berhati licik? Berikut ini 4 ciri orang yang terlihat baik, tapi berhati licik. Yang pertama, merasa benar dengan menyalahkan orang lain. Seringkali menjadi tanda seseorang berhati licik ini adalah perilaku merasa benar dengan terus-menerus menyalahkan orang lain. Seseorang yang sering menyalahkan orang lain, tanpa refleksi diri mungkin mencoba menyembunyikan ketidaksempurnaannya. Mereka cenderung menghindari pertanggungjawaban dan menciptakan narasi di mana mereka selalu benar. Perlu diingat, kebenaran bukanlah monopoli apapun dan dunia ini penuh dengan kompleksitas. Cara mengenali tanda ini dengan melihat apakah seseorang seringkali menyalahkan orang lain tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau pemahaman. Mereka mungkin mengarahkan tuduhan tanpa dasar yang kuat atau merasa perlu untuk melempar tanggung jawab pada orang lain. Hal ini seringkali dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar mereka, di mana setiap permasalahan dianggap sebagai kesalahan orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, coba perhatikan apakah seseorang selalu menemukan alasan untuk menghindari tanggung jawab atau apakah mereka cenderung menciptakan konflik dengan menyalahkan orang lain. Mengenali pola ini dapat membantu kita lebih waspada dan membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan bertanggung jawab. Yang kedua, merasa baik dengan menjelekkan orang lain. Perilaku seseorang yang merasa baik dengan cara menjelekkan orang lain ini mungkin terdengar paradoks, tetapi ciri ini seringkali mencoba meningkatkan rasa diri mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Mereka mungkin memiliki kebutuhan untuk menonjolkan kelebihan diri mereka dengan cara menekankan kekurangan atau kesalahan orang lain. Tindakan ini bisa menjadi strategi untuk menutupi ketidaknyamanan internal mereka, atau bahkan sekedar cara untuk menciptakan dinamika kekuasaan. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini? Perhatikan apakah seseorang seringkali mengekspresikan kritik atau merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Mungkin mereka kerap membuat jokes atau komentar sinis yang seolah-olah bersifat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merusak citra orang lain. Penting untuk memahami bahwa kebaikan sejati tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merendahkan mereka. Dalam hubungan yang sehat, kita saling mendukung dan membangun, bukan merusak. Jadi, mari bersama-sama mengenali dan menavigasi kompleksitas dari perilaku ini, agar kita dapat membentuk lingkungan yang positif dan penuh kasih. Yang ketiga, sok hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Ini membawa kita ke dunia paradoks, ketika seseorang terlihat sangat hebat di permukaan, namun mereka secara diam-diam menciptakan dinamika yang merendahkan orang lain. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai perilaku ini yang sering disebut sebagai sok hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Orang dengan ciri ini sering menonjolkan pencapaian dan keberhasilan mereka, namun di balik prestasi tersebut, mereka mungkin melakukan upaya untuk merendahkan orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meremehkan kontribusi orang lain, hingga menciptakan situasi di mana keberhasilan orang lain dianggap remeh. Cara mengenali tanda ini dengan memperhatikan apakah seseorang seringkali membanggakan diri mereka sendiri, terutama jika itu dilakukan dengan cara yang merendahkan orang lain. Mereka mungkin terobsesi dengan citra yang tampak hebat di mata orang lain, namun sebenarnya mereka memainkan permainan manipulatif yang dapat menghancurkan kepercayaan diri orang di sekitar mereka. Penting untuk menyadari bahwa kehebatan sejati dapat bersinar tanpa merendahkan orang lain. Dalam hubungan yang sehat, kita saling menghargai dan memberdayakan satu sama lain. Jadi, mari bersama-sama memahami kompleksitas dari perilaku ini,
agar kita dapat membentuk lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba menunjukkan kehebatan mereka dengan cara yang merugikan orang lain. Yang keempat, sukses dengan menjatuhkan karir orang lain. Seseorang yang mencapai kesuksesan dengan cara menjatuhkan karir orang lain, ini adalah pola perilaku yang merugikan, di mana seseorang mungkin mencapai tujuannya dengan mengorbankan karir dan reputasi orang lain. Orang dengan ciri ini mungkin memiliki keinginan kuat untuk maju dalam karir mereka. Namun mereka memilih jalur yang tidak fair ini bisa melibatkan menjatuhkan nama baik rekan kerja, menyebarkan rumor atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan secara profesional. Mereka mungkin terlibat dalam permainan politik kantor yang dapat merusak hubungan di lingkungan kerja. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ini? Perhatikan apakah seseorang sering mendapat kesuksesan dalam karya mereka dengan cara yang tampaknya merugikan orang lain. Mungkin mereka sering berada di pusat konflik atau terlibat dalam situasi yang merugikan rekan-rekan kerja. Memahami bahwa sukses sejati tidak memerlukan kehancuran orang lain adalah langkah awal untuk melawan pola perilaku ini. Dalam dunia profesional yang kompetitif, penting untuk menjaga integritas dan menghargai kontribusi kolektif. Jadi, mari bersama-sama menyelami dunia yang kompleks ini, agar kita dapat mengenali potensi risiko dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan positif. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghindari jebakan dari orang-orang yang mungkin mencoba mencapai sukses dengan merugikan orang lain.